Biokimia dengan saya Olivia Sasmika dengan ujian 13. Saya Nasa Nabila dengan ujung NIM 020. Saya Preti Wanesti dengan ujung NIM 01. Saya Yuni Kurniawati dengan ujung NIM 14. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan video mengenai penentuan kadar glukosa. Selamat menyaksikan semuanya. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Teori percobaan. Glukosa adalah monosakarida heksosa, berfungsi sebagai sumber energi utama makhluk hidup dan berperan dalam glikolisis, respirasi, serta fotosintesis. Dalam tubuh, glukosa berasal dari pemecahan karbohidrat dan disimpan sebagai glikogen. Ketidakseimbangan kadar memicu hipoglikemia atau hiperglikemia. Glukosa bersifat reduksi dan memiliki bentuk rantai terbuka atau siklik. Kadar glukosa dapat dianalisis dengan metode Antron, yaitu reaksi kolorimetri menggunakan asam sulfat yang menghasilkan kompleks hijau kebiruan, terukur pada 620 nanometer. Adapun alat yang kami gunakan dan juga bahan yang kami gunakan. Prosedur percobaan. Pertama, kita siapkan 7 tabung reaksi, lalu beri label. Buat larutan standar glukosa dan konsentrasi 1 mg per 1 ml, di mana kita masukkan 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 ml larutan glukosa standar ke dalam tabung reaksi berlabel S1 sampai dengan S5. Kemudian kita tambahkan air suling hingga volumenya 1 ml. Selanjutnya, kita timbang 100 mg sampel tepung jagung dengan menggunakan neraca analitik. Lalu, tepung jagung yang sudah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu, kita masukkan larutan 10 ml HCl dengan konsentrasi 2,5 molar untuk dihidrolisis. Lalu, goyangkan Erlenmeyernya agar larutannya menjadi homogen. Kemudian, bagian atas tabung Erlenmeyer tersebut kita lapisi dengan aluminium foil. Kemudian, saat waterbathnya sudah mencapai suhu 100 derajat Celcius, kita masukkan Erlenmeyer tadi ke dalam waterbathnya. Kemudian, didiamkan selama 3 jam untuk dihidrolisis. Kemudian, kita tambahkan 2 ml reagen Antron kepada setiap tabung reaksi sampai terbentuk warna hijau. Lalu, masukkan tabung reaksi tadi ke dalam waterbath dan panaskan secara hati-hati selama 8 menit. Setelah 8 menit, kita keluarkan tabung reaksi tadi dari waterbath. Kemudian, kita dinginkan larutannya secepat mungkin dengan ukur densitasnya dengan menggunakan fotolistrik kalorimeter dengan panjang gelombangnya yaitu 620 nanometer. Setelah dia dingin, kita ukur densitasnya dengan menggunakan fotolistrik kalorimeter dengan panjang gelombangnya yaitu 620 nanometer. Dan kita berikan perlakuan yang sama pada S1 sampai dengan S5 dan juga sampel akhirnya juga. Setelah 3 jam, kita keluarkan Erlenmeyer tadi dari waterbath. Kemudian setelah dihidrolisis, sampel disentrifugasi dengan kecepatan 8000 rpm selama 3 menit. Setelah 3 menit, kita keluarkan dari sentrifugasi. Kemudian, supernatan yang terbentuk digunakan sebagai ekstraknya, di mana kita ambil 0,2 ml sampel ke dalam label X. Kemudian, kita tambahkan air suling atau aqueous sampai volumenya mencapai 1 ml. Kemudian, kita tambahkan reagen Antronnya sebanyak 2 ml. Lalu, kita panaskan lagi selama 8 menit. Setelah 8 menit, keluarkan dari waterbath, lalu didinginkan menggunakan air dingin. Lalu berikan perlakuan sama dengan cara kita mengukur densitasnya menggunakan fotolistrik kalorimeter dengan panjang gelombangnya yaitu 620 nanometer. Pembahasan. Metode Antron digunakan untuk menentukan kadar glukosa melalui reaksi HMF Antron yang menghasilkan warna hijau kebiruan yang diukur pada 620 nanometer mengikuti hukum Lambert. Sampel tepung jagung dihidrolisis dengan HCl untuk memecahkan patinya menjadi glukosa, lalu diuji kalorimetriknya. Hasil menunjukkan hubungan positif antara konsentrasi dan absorbansi. Namun, linearitas belum optimal, yaitu R kuadratnya yaitu 0,7138. Kadar glukosa terukur 2308,8 mg per liter. Menunjukkan hidrolisis berhasil, tetapi nilai kemungkinan overestimasinya karena berada di luar rentang yang standar.
Kesimpulan 1. Metode Andron bekerja berdasarkan reaksi antar glukosa yang terhidrasi menjadi 5-hidroksimetil furfural dengan reagen antronnya dalam suasana H2SO4 pekat yang menghasilkan kompleks berwarna hijau kebiruan yang diukur pada panjang gelombang 620 nanometer. Yang kedua, hasil pengamatan menunjukkan bahwa hubungan linear positif antara konsentrasi glukosa dan absorbansi dengan persamaan regresi dan nilai yang menandakan bahwa metode ini cukup sensitif untuk mendeteksi glukosa. Yang ketiga, kadar glukosa pada sampel tepung jagung berdasarkan hasil pengukuran absorbansi 1,35 adalah sebesar 2308,8 mg per liter yang menunjukkan bahwa tepung jagung memiliki kandungan glukosa yang tinggi setelah proses hidrolisis asam. 4. Absorbansi sampel yang melebihi rentang standar yang menunjukkan bahwa larutan sampel perlu diencerkan agar nilai pengukuran berada dalam daerah linear kurva standar untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Yang kelima, secara keseluruhan, metode Andron efektif digunakan untuk menentukan kadar glukosa atau total karbohidrat dalam bahan pangan, meskipun perlu diperhatikan pengenceran sampel, kestabilan warna, serta keakuratan waktu pengukuran untuk menghindari deviasi hasil. Sekian hasil video dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.